Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan hari ini kita akan memahami salah satu konsep dalam mekanika yang sangat penting, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan hal-hal penting. Saya tidak menjelaskan semuanya tentang konsep usaha dan energi, tetapi hal-hal penting berdasarkan analisis yang telah saya lakukan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa terkait dengan konsep usaha dan energi. Ya. Dalam konsep usaha dan energi yang akan kita bahas pada hari ini, kita akan fokus pada gerakan translasi atau usaha dalam gerak translasi, ya. Kita tidak menjelaskan tentang bagaimana usaha dalam gerak rotasi. Tapi pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana konsep usaha dan energi, khususnya pada bagian satu ini konsep usaha di dalam gerak translasi. Oke. Berdasarkan hasil daripada analisis yang telah saya lakukan terkait dengan permasalahan mahasiswa terhadap pemahaman konsep usaha di dalam fisika, ada 3 hal yang saya dapatkan terkait dengan permasalahan yang dialami oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mahasiswa menganggap, jadi masih ada mahasiswa yang menganggap usaha dalam fisika sama halnya dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ini permasalahan pertama. Ya, masih ada mahasiswa yang menganggap konsep usaha dalam fisika sama halnya dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Padahal secara spesifik itu sangat berbeda. Karena definisi atau pemahaman konsep usaha dalam kehidupan sehari-hari dengan usaha dalam fisika itu sangat berbeda. Ya. Permasalahan yang kedua adalah mahasiswa atau masih ada mahasiswa yang tidak memahami bagaimana posisi komponen-komponen usaha. Mungkin kalian di SMA atau di SMP sudah sedikit mengenal yang namanya konsep usaha dalam fisika, yang mana komponen-komponennya terdiri dari gaya, perpindahan, dan juga cos theta, yang mana persamaannya dapat kita nyatakan sebagai W sama dengan F cos theta. Ya. Permasalahan yang terjadi hasil dari analisis yang saya lakukan adalah masih banyak mahasiswa itu yang tidak mengetahui bagaimana posisi dari komponen-komponen daripada usaha ini, atau hubungan antara ketiga komponen-komponen usaha ini dalam aplikasinya dalam menemukan usaha yang dilakukan oleh seseorang ketika pada suatu benda, begitu. Ya. Sedangkan permasalahan yang ketiga, ada 3 permasalahan inti. Permasalahan yang ketiga adalah masih ada mahasiswa yang tidak menganggap bahwa posisi dari arah gaya dan arah perpindahan. Jadi kita tahu bahwa di dalam usaha itu komponen-komponen yang mempengaruhinya adalah ada gaya dan juga ada perpindahan. Permasalahan yang terjadi adalah masih ada mahasiswa yang tidak menganggap bahwa posisi dari arah gaya dan arah perpindahan benda tidak mempengaruhi besar usaha yang diberikan. Ya, masih banyak yang menganggap bahwa posisi dari arah gaya dan perpindahannya tidak mempengaruhi besarnya usaha yang diberikan. Dalam arti lain, mahasiswa itu masih kebingungan menentukan usaha yang dilakukan oleh komponen gaya tertentu, atau menentukan besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu komponen gaya tertentu. Oke, ada 3 hal ini yang akan kita pecahkan pada hari ini yang ingin kita pahami. Yang pertama terkait dengan apa itu usaha dan bagaimana perbedaannya dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Ya, berbicara namanya usaha dalam fisika, ya,
Artinya kita harus membedakannya dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada dua gambar, dua gambar yang saya cantumkan. Gambar pertama adalah gambar orang yang sedang bekerja, mengetik dan sebagainya. Dalam persepsi kita sebagai manusia menganggap bahwa orang ini sedang melakukan suatu usaha, mengerjakan sesuatu. Tetapi dalam versi fisika ini dianggap bukan usaha dalam fisika, ya, karena di dalam fisika usaha itu seperti ini, ya. Misalkan seorang yang sedang mendorong mobil. Nah, kenapa usaha di dalam fisika berbeda dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Karena kalau dilihat dari definisi usaha itu sendiri, kalau kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari, kita tahu kan usaha ini adalah kata kerja. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, usaha itu adalah kata kerja, yang mana memiliki berbagai arti pada bahasa sehari-hari. Banyak arti dalam berbahasa sehari-hari. Akan tetapi di dalam fisika seperti gambar yang seperti ini adalah seperti salah satu penerapan daripada konsep usaha atau analisis konsep usaha yang bisa kita lakukan pada gambar ini. Nah, jadi di dalam fisika, usaha itu diartikan sebagai apa saja yang dihasilkan oleh gaya, ya, ingat, apa saja yang dihasilkan oleh gaya ketika maksudnya ketika ianya adalah ketika gaya ini bekerja pada benda. Misalkan seseorang ini mendorong mobil, dia memberikan gaya kepada mobil ini. Sementara benda tersebut bergerak dalam jarak tertentu. Artinya akibat daripada gaya yang diberikan oleh seseorang ini, mobil ini bergerak pada jarak tertentu. Nah, ya, itu secara spesifik atau di dalam fisika diartikan seperti ini, yaitu usaha itu merupakan apa saja yang dihasilkan oleh gaya ketika ia bekerja pada benda, sementara benda tersebut bergerak dalam jarak tertentu. Konsep usaha ini lebih spesifiknya lagi bisa diartikan bahwa usaha yang dilakukan pada sebuah benda dengan gaya konstan, kita anggap bahwa misalkan ketika seseorang ini mendorong mobil, dia memberikan gaya yang konstan yang tidak berubah-ubah, misalkan, ya. Karena ketika memahami fisika kita harus memahami dari yang konstan dulu, baru yang berubah-ubah, misalkan yang gayanya berubah-ubah. Jadi lebih spesifik lagi, usaha yang dilakukan pada sebuah benda dengan gaya yang konstan diartikan sebagai hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Hasil kali perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Ingat, kita harus ingat bahwa ada 3 hal yang bisa kita perhatikan dari definisi usaha secara spesifik ini, yaitu usaha itu merupakan hasil kali, ya, merupakan hasil kali besar perpindahan, artinya adanya perpindahan benda yang kita namakan misalkan S dengan komponen gaya, artinya ada gaya, ya, ada F yang sejajar. Nah, ingat, kata sejajar ini yang paling sering terjadi kesalahan kesalahan atau kesalahpahaman pada siswa atau mahasiswa ketika mengerjakan soal usaha atau menyelesaikan permasalahan usaha. Saya ulangi lagi bahwa usaha itu merupakan hasil kali besar perpindahan dengan komponen gaya yang sejajar dengan perpindahan. Artinya gaya ini sejajar dengan perpindahan. Ya, ini adalah definisi umum daripada usaha jika dibandingkan dengan definisi umum dari usaha dalam fisika jika dibandingkan dengan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Untuk permasalahan nomor 1 terjawab bahwa usaha itu secara spesifik ini, lebih spesifiknya lagi seperti ini. Nah, selanjutnya pada permasalahan yang kedua terkait komponen-komponen dalam usaha dan hubungannya, definisi-definisi usaha ini, ya, dalam bentuk persamaan, kalau kita nyatakan dalam bentuk persamaan, dapat dituliskan atau dapat ditulis
tunggu sebentar bagi sedikit macet. Oke. Jika kita lihat dalam bentuk persamaan, definisi daripada usaha itu dapat dinyatakan sebagai usaha W sama dengan gaya atau besarnya gaya yang sejajar dengan perpindahan. Ya, di mana F ini bukan F11 tapi yang menunjukkan F sejajar. F sejajar dengan perpindahan. F ini adalah komponen gaya yang konstan, yang mana gaya tersebut sejajar dengan perpindahan. Makanya saya nyatakan seperti ini. Yang mana kalau kita gambarkan seperti ini, apabila andaikan kita menarik suatu benda, misalkan menarik kotak ini kita tarik dengan gaya tertentu dengan arah F, maka perpindahannya adalah S. Jadi kalau halnya seperti ini, dengan artinya benda ini berpindah dari titik 1 ke titik 2 akibat daripada usaha yang diberikan oleh F. Nah, ya, ini dinamakan sejajar, ya, sejajar. Yaitu komponen F dan S sejajar. Maka besarnya usahanya F kali S. Oke, F kali S. Selanjutnya, persamaan daripada usaha itu sendiri juga dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu usaha W sama dengan F S cos theta. Nah, cos theta, di mana theta di sini adalah sudut antara arah gaya dan perpindahan. Kapan digunakan cos theta ini? Itu ketika gaya yang diberikan dengan arah perpindahan daripada benda tersebut membentuk sudut. Yang mana F cos theta ini adalah komponen F yang sejajar dengan S. Kenapa dipakai F cos theta? Kenapa dipakai cos theta atau F cos theta? Karena komponen F ini sejajar dengan S. Nah, dapat kita gambarkan seperti ini. Oke, misalkan ketika seseorang menarik benda dengan tali, ini bendanya, ini tali, di mana orang ini ingin memindahkan benda tersebut dari titik 1, kita anggap ini titik 1, oke, titik yang kedua. Kita lihat bahwa cara menarik bendanya itu membentuk sudut, ya, membentuk sudut. Nah, ini F yang diberikan, sedangkan ini perpindahannya S. Sedangkan kalau kita lihat definisi daripada usaha itu sendiri, itu adalah yang mana gayanya itu sejajar dengan perpindahan benda. Nah, gaya yang sejajar dengan perpindahan benda, jadi dengan S ini, maka itu F cos theta. Ini F. Ini bisa kalian cari. Ini adalah faktor proses matematika, ya. Kalau di sini, kenapa di sini menjadi cos theta? Ini dalam matematika pemahamannya, ya. Jadi penggunaan F cos theta karena komponen F yang sejajar dengan S. Karena F cos theta ini adalah komponen F yang sejajar dengan S. F cos theta sejajar dengan S. Nah, sejajar. Kalau F ini sudah bentuk sudut. Agar dia sejajar, maka dipakailah F cos theta. Ya, F cos theta. Nah, ini. Ya. Ingat, kapan digunakan cos theta, kapan digunakan kenapa cos theta ini muncul? Nah, itu karena komponen F yang sejajar dengan S. Kenapa tidak pakai sin? Nah, ini proses matematika bisa kalian cari. Kapan digunakan sin? Dalam sudut seperti apa digunakan sin? Dalam sudut seperti apa digunakan cos? Itu adalah proses matematika. Oke. Saya lanjutkan. Selanjutnya, dari pemahaman tentang definisi dari usaha itu sendiri yang merupakan hubungan antara perpindahan dari suatu benda dengan gaya yang diberikan, yang mana gaya yang diberikan itu sejajar dengan perpindahan benda. Ada satu kasus, anggap seperti ini. Seseorang yang sedang memegang suatu kotak seperti ini. Ya, seperti
pada gambar. Ya, yang mana orang ini berpindah dari titik satu ini ke titik yang kedua. Artinya S-nya garis biru ini. Ya, dia berpindah dari titik satu ke titik dua. Dalam fisika, ya, yang ingin ditanyakan adalah berapa usaha yang dilakukan oleh orang ini terhadap kotak yang dipegangnya. Ya, ketika orang ini berpindah dari titik satu ini ke titik ini. Di dalam fisika, ya, dalam kasus seperti ini, oke, tunggu sebentar, sedikit macet. Ya, oke. Nah, dalam kasus seperti ini dikatakan bahwa seseorang ini tidak ada usaha yang dilakukan terhadap benda ini. Walaupun orang ini berpindah dari titik sini, dari titik satu ini ke titik dua, tetapi terhadap benda ini dikatakan bahwa orang ini tidak melakukan usaha. Walaupun orang ini memberikan gaya, tetapi dikatakan bahwa dia tidak melakukan usaha. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari arah gaya yang diberikan dengan arah perpindahan daripada benda, ya, itu arah gaya yang diberikan itu ke atas F, arah vertikal, sedangkan perpindahannya horizontal. Ya, kalau kita hitung dengan rumus F cos theta, ya, kita tahu bahwa sudut antara F dan S ini kan 90. Cos 90 itu adalah 0. Artinya F S cos theta itu sama dengan 0. Artinya dikatakan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan pada benda ini. Ya, walaupun orang ini berpindah dari titik 1 ke titik 2. Walaupun ada gaya yang diberikan, tetapi berhubungan dengan usaha tidak ada usaha yang dilakukan atau yang diberikan. Oleh sebab itu, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam konsep usaha, ketika suatu gaya bekerja tegak lurus terhadap gerak, gaya tegak lurus terhadap gerak atau perpindahan daripada benda, maka tidak ada usaha yang dilakukan oleh gaya. Ya, ingat. Makanya ketika ingin menyelesaikan suatu persoalan fisika, khususnya konsep usaha, perlu dilihat kemana arah gaya yang diberikan, kemana arah perpindahan. Apakah perpindahan dan juga gaya yang diberikan ini sejajar atau membentuk sudut? Andaikan membentuk sudut, berapa sudutnya? Andaikan sudutnya 90, maka dikatakan bahwa tidak ada usaha yang dilakukan oleh seseorang ini terhadap benda. Kasus ini berbeda dengan kasus andaikan seseorang ini mengangkat bendanya seperti ini, dari bawah ke atas. Pada posisi awal seperti ini, diangkat ke atas, posisi akhirnya seperti ini. Ya, dia memberikan gaya ke atas, ada perpindahan ke atas dari H1 ke H2. Dalam kasus seperti ini, dikatakan usaha yang dilakukan adalah W sama dengan F S atau perpindahan daripada H2 dikurang H1. Gitu. Ya. Ini ada perpindahan dari bawah ke atas. Sedangkan karena arah daripada gaya ini itu sejajar dengan arah daripada perpindahan daripada benda. Ya. Coba dibaca lagi konsep daripada usaha. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Ada satu kasus yang ingin saya berikan terkait dengan konsep usaha ini, yaitu ada seseorang yang sedang berjalan, kita anggap ini mendaki sebuah bidang miring, ya, yang mana bidang miringnya D, ketinggiannya H, sudutnya di sini, theta. Tentukan usaha yang harus dilakukan pejalan kaki pada ransel. Usaha yang dilakukan pejalan kakinya pada ransel yang dipikulnya dengan massa ranselnya itu 15 kg untuk membawa mendaki bukit dengan ketinggian 10 meter.
Yang kedua, tentukan besar usaha yang dilakukan gravitasi pada Razel. Jadi usaha dilakukan gravitasi itu berapa? Ya, ada dua pertanyaan atau dua tugas yang saya berikan. Jika ada pertanyaan, silakan komentar di laman YouTube atau di e-learning. Ya, terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Jika ada kesalahan, tolong dikoreksi dan boleh diajukan di kolom komentar. Saran dan kritiknya terhadap video yang kami berikan sangat kami harapkan untuk perbaikan selanjutnya. Saya tutup untuk video kali ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.